Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Cornelius Kambe dengan nomor pokok mahasiswa 1914151051068, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat yang berasal dari jurnal yang berjudul Analisis Karakteristik Parameter Hidrologi Akibat Alifungsi Lahan di Daerah Sukoharjo melalui Citra Landsat tahun 1997 dengan tahun 2002 oleh Alif Nur Ana, Retno Worokaeksi, dan Wahyuni Apri Astuti pada tahun 2010. Indikator materi yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Sumber daya air merupakan salah satu potensi alam yang penting untuk dikelola dan diteliti. Hal ini karena sumber daya air merupakan sumber daya yang vital dan sekaligus sebagai lambang kemakmuran. Sampai saat ini, masyarakat masih beranggapan bahwa pada wilayah yang mempunyai potensi sumber daya air besar, maka umumnya wilayah tersebut merupakan wilayah yang makmur, dan sebaliknya, bila wilayah yang potensi sumber daya airnya kecil, maka wilayah tersebut akan miskin. Selanjutnya yaitu variasi penggunaan lahan daerah ini terlihat bahwa sebagian besar berupa tanah sawah yang diikuti dengan pekarangan, dan sisanya berupa tanah kering, kebun, hutan, dan tanah terbuka lainnya. Kondisi topografi daerah penelitian sebagian besar 96,25% merupakan dataran dengan kemiringan antara 0 sampai 15 derajat dan hanya 0,80% yang mempunyai kemiringan lebih dari 40 derajat. Sedangkan lainnya mempunyai lereng antara 15 sampai 40 derajat. Curah hujan rata-rata tahunannya sebesar 1950,8 mm dan hanya mempunyai 3-4 bulan kering, dan daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,3%. Selanjutnya yaitu perubahan penggunaan lahan tegalan dan sawah mengarah ke permukiman sekitar 81%. Diikuti tegalan menjadi industri dengan 7,3% dan lainnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan pengurangan lahan terbuka yang berarti akan mengurangi proses peresapan air hujan dalam tanah sebagai simpanan sumber daya air pada wilayah yang bersangkutan. Kebutuhan akan air semakin meningkat akibat adanya pertumbuhan penduduk, industri maupun variasi kegiatan sektor jasa. Lahan terbangun telah menekan atau mengurangi lahan pertanian seluas 45.500 hektar. Sebagai akibat perubahan lahan tersebut, Laviani dan kawan-kawan tahun 2003 telah meneliti di Das Bodri yang telah menunjukkan adanya indikasi peningkatan parameter hidrologi. Parameter tersebut antara lain terlihat dari peningkatan nilai koefisien aliran dari tahun ke tahun. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun tata ruang daerah dengan mengetahui jenis dan persebaran penggunaan lahan, sekaligus sebagai bahan untuk penentuan langkah antisipasi pengelolaan lingkungan masa datang dan untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air penelitian. Masuk ke dalam metode penelitian. Metode yang digunakan adalah survei. Untuk menentukan ketersediaan sumber daya air di wilayah menggunakan pendekatan hidrogeomorfologi dengan batas topografis. Selanjutnya dilakukan transformasi satuan wilayah dari satuan hidrogeomorfologi menjadi satuan administratif. Perubahan penggunaan lahan daerah penelitian diperoleh dari penampakan citra Landsat komposit RGB atau red, green, and blue
542 tahun 1999 dengan tahun 2002. Selanjutnya dilakukan cek lapangan untuk memastikan jenis alih fungsi lahan yang sebenarnya. Adapun pengambilan sampling data primer yang berupa penentuan tekstur tanah ditentukan dengan cara proporsional random sampling. Dalam hal ini proporsinya sebanding dengan luas tiap jenis tanah daerah penelitian. Selanjutnya penentuan tekstur tanah diambil secara acak. Pemilihan parameter hidrologi dan nilai koefisien limpasan menggunakan aliran mantap. Teknik perhitungan data. Teknik ini untuk mencari ketersediaan air atau aliran mantap menggunakan fungsi temperatur tahunan dari rumus Mach. Lalu ada teknik analisa data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan matriks. Baik, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Sebaran alih fungsi lahan daerah penelitian. Gambar 1 yaitu peta penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo tahun 1997. Selanjutnya yaitu gambar 2 peta penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2002. Gambar yang ketiga yaitu peta perubahan penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo. Pada tabel 2 pola alih fungsi lahan daerah penelitian, hasil yang diperoleh ternyata pola perubahan alih fungsi lahan daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 7 macam yang tersaji pada tabel 2. Adapun yang paling lengkap terjadi 7 macam pola alih fungsi lahan adalah di Kecamatan Nguter. Telah dilakukan pelurusan sungai sehingga yang dahulunya dari perairan menjadi lahan kosong, yang lama-kelamaan ada yang menjadi sawah, permukiman, tegalan, atau bahkan menjadi hutan, dan demikian pula sebaliknya. Karakteristik perubahan parameter hidrologi daerah penelitian. Sebagai konsekuensi dari alih fungsi lahan ini, terhadap lingkungan ternyata telah terjadi pengurangan lahan terbuka menjadi wilayah terbangun. Secara hidrologis, kejadian tersebut berarti mengurangi wilayah resapan air atau recharge area. Adapun dampak hidrologis yang diteliti menggunakan karakteristik perubahan 3 parameter. Parameter tersebut adalah nilai koefisien runoff, perkiraan jumlah aliran mantap, dan jumlah imbuhan air alami. Perubahan koefisien runoff di daerah penelitian. Pada tabel 3, perbandingan koefisien runoff daerah penelitian tahun 1997 dengan tahun 2002 dalam persen. Pada tabel 3 memperlihatkan terdapat kecenderungan terjadi peningkatan nilai C atau koefisien runoff antara tahun 1997 sampai tahun 2002. Kenaikan nilai C ini berarti persentase curah hujan yang menjadi limpasan semakin besar. Sebaliknya, persentase curah hujan yang meresap dalam tanah semakin kecil. Kondisi demikian diperkirakan karena adanya perubahan alih fungsi lahan. Berdasarkan gambar 2 memperlihatkan bahwa terjadi pengurangan resapan air dalam tanah. Pengurangan terbesar terjadi di Kecamatan Kartasura, sedangkan yang terkecil di Kecamatan Sukoharjo. Terdapat 5 kecamatan lain yang jumlah perubahan resapan airnya cukup besar. Dengan demikian, pengurangan resapan air akibat perubahan penggunaan lahan sangat signifikan. Secara umum, jumlah aliran mantap di daerah penelitian mempunyai kecenderungan meningkat. Kondisi tersebut disebabkan karena beberapa hal, yaitu seluruh daerah penelitian ternyata mempunyai jumlah curah hujan rata yang tinggi, yaitu lebih dari 1.500 mm per tahun. Selanjutnya, pengelolaan permukaan lahan baik dalam arti lahannya yang tertutup vegetasi masih proporsional. Sifat fisik tanah secara umum mempunyai permeabilitas rendah, jaringan sungai besar sehingga persentase curah hujan yang menjadi limpasan cukup besar. Analisis karakteristik parameter hidrologi akibat alih fungsi lahan daerah penelitian. Nilai C atau runoff meningkat
serta ID menurun dan WA meningkat, maka dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan di daerah penelitian telah berdampak secara signifikan pada perubahan parameter hidrologinya. Walaupun demikian, ternyata masih tersedia sumber air permukaan secara aman yang diindikasikan nilai WA yang meningkat. Masuk ke dalam kesimpulan. Hasil interpretasi Citra Landsat tahun 1997 dengan tahun 2002 ternyata daerah penelitian terdapat 7 macam pola alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan telah berdampak pada kenaikan limpasan dan menurunkan kapasitas air yang meresap dalam tanah. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika info atau materi yang saya sampaikan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam rimbawan.